catatan harian dan logbook. Pendanaan mengikuti SBK pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan RAB-nya, rencana anggaran belanjanya itu atau tarifnya dilihat di SBM yang berlaku tahun ini, Peraturan Menteri Keuangan, dan wajib mencantumkan acknowledgement. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kira-kira bentuk skema yang ada di edisi 12. Skema yang ada di edisi 12. Ada skema kompetitif nasional, ada skema desentralisasi, dan ada skema penugasan tadi, yang 3 tadi. Nah, umrah sepertinya masih di klaster binaan, sehingga belum ada pendanaan desentralisasi. Ini belum ada di umrah, karena masih di klaster binaan. Ini diberikan kepada perguruan tinggi yang sudah berada di klaster Madya, Utama, dan Mandiri. Bagaimana caranya kita bisa menjadi Madya, Utama, dan Mandiri? Dilihat dari kinerja penelitiannya. Kinerja penelitian itu adalah suatu aktivitas penelitian yang dihitung adalah mulai dari proses, pelaksanaan, output yang dihasilkan oleh dosen, dan outcome. Itu yang dilihat dan dinilainya setiap 3 tahun. Ini baru dinilai kemarin 2019, nanti lagi akan dinilai 19, 20, 21, 2022. Akan ada kocok ulang, dan bisa saja kita doakan mudah-mudahan umrah di 3 tahun ke depan bisa naik klaster, sehingga mendapatkan alokasi dana desentralisasi. Apa itu alokasi dana desentralisasi? Adalah pendanaan yang diberikan oleh DRPM untuk perguruan tinggi untuk membiayai renstra penelitian yang sudah disusun. Jadi bidang-bidang unggulan yang ada di perguruan tinggi yang sudah disusun, itu diberi dana khusus melalui dana desentralisasi. Maknanya bagi kita apa? Bersaingnya di satu perguruan tinggi kita saja. Jadi kalau umrah ya di umrah saja. Karena dananya memang untuk renstra umrah. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bersemangat untuk melakukan penelitian, sehingga menghasilkan output maupun outcome yang bermakna, dan itu semua akan mempengaruhi kinerja penelitian secara keseluruhan dan akan dinilai setiap 3 tahun atau nanti tahun 2022. Nah, tetapi ada penelitian kategori kompetitif nasional, jadi kompetisinya nasional. Nah, ini bisa diikuti oleh semua klaster. Semua klaster. Mau dia mandiri, binaan, utama, madya, silakan di sini. Skemanya ada 6. Ada 6. 1, 2, 3 itu adalah sebenarnya penelitian sama seperti desentralisasi. Jadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Sedangkan skema 4, 5, 6 ini adalah skema dirancang untuk meningkatkan kapasitas riset di perguruan tinggi. Meningkatkan kapasitas riset di perguruan tinggi. Sedangkan ini adalah meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi. Yang 1, 2, 3. Oke. Saya lanjutkan ke sini ya. Penciri daripada skema tadi. Jadi tadi ada kompetitif nasional, ada desentralisasi, ada skema penugasan, dan luarannya apa, karakteristiknya apa. Sini ya. Kompetitif nasional tadi ada penelitian dasar. Penelitian dasar itu, luarannya itu bisa publikasi, bisa proceeding, bisa buku. Ada penelitian dosen pemula, ada penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, dan ada penelitian pasca sarjana. Ini semua luarnya adalah publikasi, proceeding, atau buku. Untuk desentralisasi memang umrah belum ada, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi juga luarannya publikasi, skema world class research juga luarannya publikasi. Tentunya kualitas publikasinya yang berbeda-beda. Nanti kita bahas satu-satu. Ada skema penelitian terapan, atau bisa nasional, bisa desentralisasi,
Luarannya itu berupa kekayaan intelektual atau uji coba terhadap produk. Ada skema pengembangan nasional dan ada skema pengembangan desentralisasi. Ada juga yang penugasan konsorsium riset unggulan perguruan tinggi (UPT). Luarannya itu adalah suatu produk yang like industri ber-KI yang di akhirnya sudah sampai ke bisnis plan. Ini dananya besar tapi proposalnya nggak ada. Sangat sedikit di seluruh Indonesia. Apa yang mencirikan riset ini? Kapan kita bisa memilih ini? Tergantung dari hasil pengukuran TKT yang Bapak Ibu lakukan secara mandiri. Jadi kalau sudah ada judul sekarang, sudah ada tema sekarang, sudah ada topik riset sekarang, coba diukur TKT-nya. Saran saya lakukanlah pengukuran secara offline dulu, agar nanti pada gitu Bapak mengisi proposal secara online sudah tinggal input saja lagi. Bisa digunakan aplikasi-aplikasi offline daripada TKT yang bisa di-download di Simlit Tamas, ya. Jadi pada saat kita mengukur TKT terhadap riset yang akan kita lakukan, dan pada saat kita menjawab pertanyaan itu berhenti pada level tertentu, maka angka TKT akan muncul. 1, 2, 3. Kalau hasil pengukuran itu berada di 1, 2, dan 3, dia masuk kategori dasar. Hasil pengukurannya 4 sampai 6 dia diterapkan. Hasil pengukuran 7 sampai 9 dia masuk skema pengembangan. Jadi bedanya dengan yang pola lama, Ibu Bapak, skema itu tidak kita yang menentukan, tetapi hasil pengukuran. Kalau dulu kan kita, saya tahun ini mengusulkan penelitian dasar, saya tahun ini mau coba usulkan hibah bersaing, dan seterusnya. Sekarang kan dengan cara sistem sekarang, sudah ada alat ukurnya, Ibu Bapak. Dan memang Bapak Ibu mengukur secara mandiri. Nah, ada juga kemarin yang sampai ke saya itu, begitu kunjung ke beberapa perguruan tinggi, sengaja menyalahkan TKT-nya itu sebetulnya dia masih dasar, loncat ke terapan. Alasannya karena dana di terapan lebih besar. Tetapi pada saat review, dia terpaksa harus kalah karena tidak bisa menghasilkan luaran yang dijanjikan. Karena penelitiannya masih dasar, tentunya luarannya masih berupa publikasi. Sedangkan begitu dia terapan, dia sudah diminta produk. Oke. Nah, untuk tahun ini, 2020, dan 2000 sampai 2024, bidang fokusnya ada 9, Ibu Bapak. Untuk riset kompetitif nasional tadi. Ada 9 bidang fokus. Jadi tinggal dipilih masuk kemana. Nanti dilihat di lampiran panduan. Ada di lampiran panduan ini semua keterangan detailnya mulai dari tema, topik, dan seterusnya. Nah, jangan lupa pada saat menulis proposal, kalau Bapak ingin masuk ke kompetitif nasional, jangan lupa riset yang Bapak lakukan itu nyantolnya di mana. Nah, sekali lagi, banyak juga proposal yang masuk tahun lalu itu, ya persis saja seperti proposal tesis disertasi, tidak disebutkan ini. Sehingga nilainya akan rendah. Karena pada saat review, pertanyaan pertama adalah keterkaitan riset dengan bidang fokus. Kalau itu tidak ada, nilai Bapak kosong, nilai Ibu kosong. Itu bedanya dengan riset-riset ilmiah lainnya. Karena ini pemberi dana, ada penekanan-penekanan tertentu, karena ada target-target tertentu dan ada kebijakan. Ini adalah kebijakan negara yang harus diikuti oleh semua riset di Indonesia. Untuk tahun ini juga, Bapak Ibu, jadi ada 9 bidang fokus, karena memang sekarang ada era COVID, penelitian-penelitian yang mengangkat isu COVID akan mendapat nilai plus. Bukan berarti yang COVID itu semua dapat dana, bukan begitu. Kalau proposalnya nggak layak, tetap tidak didanai. Jadi kemarin kan ada pendanaan yang ditunda ke tahun depan, kecuali yang mengangkat isu COVID atau yang berpindah ke arah riset COVID, itu tetap didanai tahun ini, yang lain akan didanai tahun depan. Oke. Tahun depan pun tetap ada riset fokus ini, ya, program riset nasional, rencana induk riset nasional, tetapi yang mengangkat isu COVID itu akan mendapat nilai plus, ya, ada pertimbangan khusus di situ nantinya. Tapi jangan pula dipaksa-paksain, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya tidak terkait, dikait-kaitkan secara ilmiah dia tidak terkait, itu juga nggak akan ada gunanya juga begitu. Kita lanjut, kita coba bahas satu-satu ya, skema.
Skema penelitian dasar atau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi sama saja sebetulnya aturan main. Penelitian dasar untuk kompetitif nasional, yang kompetitif nasional, boleh diikuti oleh semua klaster. Binaan, Madya, Utama, Mandiri. Semua boleh ikut yang kompetitif nasional. Yang tidak boleh ikut binaan itu adalah yang penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Sedangkan kalau yang nasional boleh. Ya. Persyaratannya adalah ketua pengusul S3 minimum jabatan fungsional asisten ahli atau S2 lektor. Jadi boleh S2 dengan jabatan lektor atau S3 asisten ahli. Ketua pengusul, ketua ya, memiliki minimal 2 artikel. Bapak Ibu bahasanya 2 artikel, bukan 2 jurnal, namanya proceeding. Di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2. Dan penelitian ini mewajibkan harus ada anggota minimum 1 orang. Tidak boleh diusulkan mandiri. Gitu. Kapan kita melakukan atau masuk kategori penelitian dasar? Apabila saat mengukur TKT berada di 1, 2, atau 3. Jadi nanti Bapak Ibu secara online diminta mengukur TKT, begitu dia berada di 1, 2, dan 3, Bapak Ibu akan diarahkan ke riset dasar secara sistem. Oke. Jadi riset dasar itu menghasilkan prinsip dasar atau teorema dari suatu teknologi formulasi konsep atau aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep. Luarannya boleh dipilih Ibu Bapak, ada 4 kategori luaran yang boleh dipilih. 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks di database bereputasi. Ini luaran per tahun ya, luaran per tahun. Setiap tahun, bukan 1 jurnal selama penelitian, bukan. Luaran wajib per tahun. 1 artikel jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, atau 1 buku hasil riset ber-ISBN, atau 3 artikel proceeding terindeks pada database bereputasi, atau 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi. Bahasanya atau. Maknanya, Bapak Ibu yang masuk kategori penelitian dasar boleh memilih salah satu. Boleh memilih salah satu. Nah, Bapak Ibu juga berhak mendapatkan luaran tambahan, silahkan diisi sesuai dengan keinginan dan kemungkinan peluang yang ada, dan luaran tambahan ini nanti akan mendapat reward dari DRPM. Misalnya kalau jurnal internasional maksimum 50 juta. Bapak Ibu tulis di koran itu 3 juta. Ya. Tentunya nanti ada penilaian terhadap luaran tersebut, kualitasnya oleh reviewer output. Jadi ada luaran tambahan yang Bapak Ibu bisa mendapatkan dana tambahan di sini. Ya. Jangka waktunya 2-3 tahun, ini maknanya penelitian multi tahun, tidak boleh monotahun, dan dananya tersedia di standar biaya keluaran pada PMK penelitian dasar. Jadi SBK penelitian dasar. Bisa dilihat di PMK-nya. Oke. Masuk ke penelitian terapan. Penelitian terapan itu dicirikan oleh TKT-nya berada dari 4, 5, dan 6. Ciri penelitian terapan 4, 5, dan 6. Dan penelitian terapan yang kompetitif nasional itu boleh diikuti oleh semua klaster. Binaan, Madya, Utama, dan Mandiri. Boleh semua. Tarung bebas. Penelitian ini adalah multi tahun, tidak boleh monotahun. SBK-nya SBK penelitian terapan pada PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian berorientasi kepada produk IPTEX, SOSBUD, yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium atau lapangan atau di lingkungan yang relevan. Siapa yang boleh mengusulkan? Sama dengan seperti yang dasar tadi, S3 asisten ahli atau dosen yang S2 lektor minimal. Ketua pengusul memiliki 2 artikel, sama tadi, pada jurnal terindeks bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi. Tapi kalau ini tidak ada pun, artikel tidak ada, pada penelitian boleh digantikan
dengan KI dengan status terdaftar, tetapi KI-nya itu yang berhubungan dengan riset ini. Tidak boleh KI dari laporan praktikum, dari skripsi, dan seterusnya, itu tidak boleh. Harus KI yang berhubungan dengan riset yang diusulkan. Penelitian ini memiliki anggota 1-2 orang, maknanya tidak boleh diusulkan mandiri, harus ada anggotanya. Ini keterangannya untuk artikel tadi di database terindeks bereputasi, bisa jurnal, bisa proceeding. Jadi karena artikel, tidak jurnal disebut. Jurnal nasional terakreditasi yang dimaksud adalah SINTA 1 dan 2. Memiliki KI bukan KI hak cipta dari disertasi, tesis, skripsi, panduan, tetapi KI yang terkait dengan usulan ini. Itu yang dimaksud. Penelitian pengembangan itu berada di TKT 789. Ini penelitian yang sedikit sekali ya pengusulnya ya. Tahun lalu cuma 300-an, yang lolos palingan juga 10. Ya. Persyaratannya, ketua pengusul S3, S3 ahli, S2 lektor sama, tetapi ketua pengusul memiliki 5 artikel. Kalau yang dasar terapan tadi 2, di sini dimintanya 5. Ketua pengusul juga harus sudah memiliki KI dengan status terdaftar atau granted, KI yang related dengan usulan ini. Dan memiliki mitra investor dengan kontribusi minimum 10% dan anggota peneliti 1-3 orang. Luarannya, tahun pertama berupa purwarupa laik industri atau dokumen hasil uji coba dan dokumen hasil uji coba di lingkungan yang terbatas dari sektor teknologi, seni, dan budaya. Jadi sudah laik industri, ada kata-katanya bedanya dengan yang terapan tadi. Tahun kedua, purwarupa laik industri, dokumen hasil uji coba di lingkungan sebenarnya dari teknologi, seni, dan budaya. Dan di tahun ketiga, dokumen feasibility study sampai ke bisnis plan-nya. Nah, penelitian ini tidak boleh diusulkan 1 tahun dan harus 3 tahun, karena diharapkan selama 3 tahun itu sudah nyampe ke pengguna. Kalau dia produk benda sudah akad, sudah bisa ke pasar, begitu ya, atau diproduksi secara massal. SBK-nya SBK pengembangan dan dicirikan oleh TKT 7, 8, dan 9. Jadi penelitian pengembangan ini diarahkan untuk mengembangkan produk yang komersial. Sekali lagi, boleh diikuti klaster binaan, Madya, Utama, dan Mandiri. Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Ini peluang untuk umrah besar sebetulnya ya. Jadi ada di Madya, ada di binaan yang boleh. Sedangkan yang Utama, yang Mandiri tidak boleh. Khusus untuk TPP ya, TPP. Jadi TPP-nya itu boleh Madya dan binaan, TPM-nya Utama dan Mandiri. Karena kita disebut ini ketua pengusulnya adalah Madya atau binaan. Jangka waktunya 2 tahun, SBK-nya SBK riset dasar, karena dia SBK riset dasar tentunya mengacu ke luaran penelitian dasar. Dicirikan dari TKT 1, 2, dan 3. Nah, kalau skema ini Ibu Bapak sudah dikunci di sistem, jadi tidak akan nyasar lagi kemana-mana, dia sudah berada di sini, 1, 2, atau 3. Persyaratannya ketua TPP, tim peneliti pengusul, berpendidikan S2 maksimum lektor. Maksimum lektor, tidak sedang menjabat, dan anggota 1-2 orang. Jadi ini peluangnya besar untuk teman-teman di umrah barangkali yang masih jabatan fungsional di bawah rektor dan belum S3. Nah, diharapkan juga di edisi 13 ini nanti sebagai persiapan untuk S3 ya. Ketua TPM berpendidikan doktor, memiliki 5 artikel di jurnal bereputasi atau KI terdaftar. Ini syarat TPM-nya. Tim peneliti mitranya. Anggota 1 orang berpendidikan doktor. TPM bukan tempat studi. Mungkin saya sampaikan saja Bapak Ibu, ini yang sedikit ada di edit di edisi 13 nanti. Ada tambahan TPM itu harus dari klaster
utama dan mandiri dan memiliki prodi S3. Prodi S3. Anggota 1 berpendikator, TPM bukan tempat studi, ini sudah dihapus Bapak Ibu. Mudah-mudahan di edisi 13 ini sudah dihapus. Jadi Bapak Ibu boleh kembali ke tempat S2 dulu lagi, asal kajiannya tidak sama dengan pada saat melakukan tesis. Jadi boleh, syaratnya itu boleh kembali ke tempat S2 dulu, tetapi prodinya diharapkan sudah memiliki program S3 dan perguruan tingginya berada di mandiri atau utama. TPP dan TPM harus berasal dari PT berbeda, tetap usulan penelitian dapat dibuat secara bersama antara TPP dan TPM, dan diharapkan ini bisa menjadi inisiasi untuk lanjut studi S3. Usulan TPP harus mendapat persetujuan dari TPM melalui Sindiknas. Ini bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki program pascasarjana, ada skema tesis magister. Jadi yang mengusulkannya adalah pembimbingnya. Jadi kalau di sini atau di manapun berada sudah memiliki program pascasarjana, Bapak Ibu memiliki bimbingan S2, boleh mengajukan dana ini untuk bantuan penelitian mahasiswa S2-nya sebesar 40 juta per tahun. Jadi hanya 1 tahun ya. Dan ini boleh diusulkan oleh perguruan tinggi semuanya, mandiri, utama, madya, dan binaan. Luaran wajibnya mengacu ke SNPT, SNDikti. Jadi satu artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau artikel jurnal internasional atau pada proceeding terindeks bereputasi. TKT-nya, TKT dasar 1, 2, 3, dan ini sudah dikunci di sistem. Jadi tidak akan loncat lagi ke sini dia. Tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian S2 di pascasarjana. Penelitian disertasi doktor, ini untuk promotor yang memiliki anak bimbingan S3. Atau mungkin Bapak Ibu yang sedang S3, silakan diajukan skema disertasi doktor, waktunya 1 sampai 2 tahun. SBK-nya SBK dasar dengan maksimum dana 60 juta per tahun, dan luarannya itu sesuai dengan SNDikti, yaitu 1 jurnal internasional bereputasi per tahun, di mana penulis pertamanya adalah mahasiswanya, karena untuk persyaratan lulus doktor. Sedangkan ketua promotor berada di corresponding authors. Penelitian pun masuk kategori penelitian dasar dengan TKT 1, 2, dan 3. Bagaimana untuk ilmu-ilmu terapan? Kalau ada, silakan, tidak ada masalah. Memiliki minimal 2 artikel sebagai penulis pertama, dengan posisi penulis pertama atau penulis koresponden di jurnal internasional bereputasi. Ini syarat promotornya. Dan anggotanya itu adalah co-promotor dan 1 orang mahasiswanya. Jadi jangan lupa memasukkan nama mahasiswanya. Kalau nama mahasiswanya nggak ada, otomatis nanti di administrasi gugur proposalnya. Lanjutkan, ini PMDSU. PMDSU ini penugasan Ibu Bapak, tidak kita yang mengusulkan, tetapi penunjukan dari kementerian. Saya terus saja. Ada penelitian pasca doktor. Pasca doktor seperti postdoc dalam negeri. Postdoc dalam negeri, Bapak Ibu misalnya baru saja selesai doktor, 3 tahun terakhir dari sebuah universitas, ingin masih tertarik untuk riset dan mengembangkan sesuatu, boleh mencari pengarah, peneliti senior untuk postdoc dengan dia. Ketua pengusul berpendidikan S3 minimal lektor kepala yang memiliki H-index di atas 3. Ini satu-satunya skema yang mensyaratkan H-index. Dalam hal ini Scopus yang dimaksud untuk bidang sains teknologi, dan H-index di atas 2 untuk bidang sosial. Peneliti pasca doktor harus sudah memiliki publikasi internasional pada saat dia disertasi, dan lulus paling lambat 3 tahun terakhir pada saat mengusulkan. Jadi tidak boleh lewat dari 3 tahun. Jadi maksudnya ini dokter muda, ya, dokter yang baru tamat, bukan muda usia. Tamatnya belum terlalu lama, maksimum 3 tahun. Peneliti pengusul tidak boleh dari instansi yang sama, jadi tidak boleh postdoc di kampus sendiri, itu maksudnya. Ini juga masuk kategori penelitian dasar, TKT 1, 2, dan 3. Luarannya 1 jurnal ilmiah internasional bereputasi dan 1 proceeding internasional bereputasi per tahun, atau 2 artikel ilmiah dalam jurnal internasional per tahun. Jadi harus 2 jurnal per tahun yang dihasilkan. Karena sudah doktor ya, sudah peneliti yang sudah mahir ya. Oke, saya rasa itu Ibu Dina.
kita lanjutkan dengan diskusi saja, masih banyak waktu. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi pada kegiatan webinar ini. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Pada diskusi yang pertama ini, panitia telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Untuk sesi yang pertama, kami memilih 3 pertanyaan yang telah kami rangkum dari para peserta yang mengirimkan pertanyaan. Yang pertama itu Bapak dari Bapak Sugeng Marhudi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Beliau menanyakan apakah kuota setiap dosen untuk usulan penelitian 2020-21 klaster utama. Jadi beliau menanya apakah kuota untuk setiap dosen untuk usulan tahun depan jika kampusnya itu masuk pada klaster utama, Bapak. Oke. Ya, mau langsung dijawab, silahkan. Baik. Bapak. Kuota untuk dosen itu tetap Bapak, 1 jadi ketua, 1 jadi anggota. Itu kuota dosen, kecuali memiliki H-index lebih. Kuotanya 2 kali lipat. Jadi misalnya kalau tadi di panduan edisi 12 revisi, H-index 2 untuk eksakta, 3 untuk sosial, kuotanya 2 kali lipat. Maknanya 2 jadi ketua dan 2 jadi anggota di penelitian. Demikian juga pengabdian. Kuota dasar pengabdian itu 1 ketua, 1 anggota. Kalau H-index-nya tadi memenuhi syarat, 2 kali lipat. 2 anggota, 2 ketua. Artinya bisa 8 skema. Jadi peneliti senior bisa 8 skema. Tambah lagi pasca sarjana 5. Sudah 14. Tambah lagi pengabdian 5. Jadi banyak sekali penelitian yang bisa dilakukan kalau H-index-nya memenuhi syarat. Tetapi kuota dasarnya 1 ketua, 1 anggota di penelitian, 1 ketua, 1 anggota di pengabdian, tidak dipandang klaster dari manapun, dan 5 pasca sarjana dan PKPT, gitu, TPR. Gitu Bu Dina. Oke, ya baik. Terima kasih. Kita kembalikan bagaimana Bapak Sugeng atas jawaban yang telah diberikan Bapak Profesor Dr. Saryono. Monitor, Bapak Sugeng. Oke, ya beliau sudah membalas di kolom chat, Bapak. Alhamdulillah siap. Beliau puas dengan jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baiklah, memasuki pertanyaan yang kedua, telah kami rekap, yaitu dari Ibu Tuta Magalhaes dari NTT. Beliau menanyakan bagaimanakah seorang dosen sudah memiliki NIDN, namun belum memiliki akun Sinta. Apakah beliau bisa ikut untuk pengusulan proposal atau tidak untuk tahun yang depan? Bagaimana Bapak? Oke, baik. Sampai hari ini Silitamas belum link dengan Sinta. Makanya tadi profil harus diedit sendiri. Jadi kalau ada publikasi tambahkan di situ, kalau ada jurnal tambahkan di situ, gitu ya. Sudah memiliki NIDN, sedangkan persyaratan untuk skema, kalau dosen pemula, syaratnya itu dosen maksimum asisten ahli. Artinya NIDN boleh kalau dosen pemula. Tapi dosen pemula hanya ada di klaster binaan. Kalau sudah di klaster madya, tidak ada lagi dosen pemula, tetapi bisa masuk ke kompetitif nasional. Kompetitif nasional syaratnya tadi S2 lektor, S3 asisten ahli, plus 2 artikel. Memiliki 2 artikel. Bukan jurnal, boleh proceeding. Gitu ya. Atau ke PKPT, kalau maksimum lektor. Jadi, persyaratan yang ada di skema seperti itu. Gitu. Oke, Bu Dina. Oke, ya terima kasih pada Bapak atas jawabannya. Bagaimana kita kembalikan kepada Ibu Tuta. Apakah sudah puas dengan jawaban atau ada pertanyaan lanjutan yang ingin disampaikan langsung kepada Bapak?
Jauh ya NTT ya? Iya, jauh Pak, NTT. Oke, sepertinya cukup. Kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir di sesi 1 ya, Prof. Pertanyaannya mengenai apakah syarat peneliti mutlak yang harus dipenuhi untuk mengajukan usulan penelitian pada skema PDUPT. Kemudian, iya PDUPT Bapak. Kemudian beliau menanyakan kembali, apakah jika yang bersangkutan sedang berstatus sebagai mahasiswa S3, apakah beliau bisa mengajukan untuk skema PDUPT tersebut? Terima kasih. Oke. Silakan Bapak. PDUPT, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi. Yang nasionalnya namanya penelitian dasar saja. Tadi katakan syarat dan aturan mainnya sama. Apa itu syarat dan aturan mainnya sama? Penelitian dasar itu S2 lektor, S3 asisten ahli, minimum memiliki 2 artikel. Itu syaratnya. Kalau itu sudah ada, mestinya di sistem hijau ya. Nanti itu, hijau. Kalau Bapak Ibu merasa itu sudah ada, tetapi merah, hubungi Simlitamas lewat tim IT yang ada di LPPN. Kenapa saya merah? Saya sudah memiliki 2 artikel, saya sudah S2 lektor, atau saya sudah S3 asisten ahli. PDUPT dengan nasional itu bedanya tadi mengacunya saja, jadi cantolan risetnya. Kalau PDUPT, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, riset Bapak Ibu itu harus nyantol ke rensra penelitian perguruan tingginya, ke bidang fokus atau bidang unggulan yang ada di rensra perguruan tinggi. Tapi kalau dia PD saja, penelitian dasar saja, itu dia mengacunya ke RIRN tadi, 9 bidang fokus tadi, yang nasional. Aturan main sama. Luaran juga sama. Luarannya boleh jurnal internasional bereputasi atau buku hasil riset atau 3 proceeding internasional bereputasi atau 3 book chapter bereputasi per tahun, bukan untuk 3 tahun atau untuk 2 tahun. Apakah saya sedang mahasiswa S3 boleh memasukkannya? Tidak boleh, karena statusnya sudah berubah dari fungsional dosen menjadi bantuan tugas belajar. Jadi dia statusnya tidak dosen kalau lagi S3. Sarannya tentunya masuk ke disertasi doktor untuk bantuan riset S3-nya. Dananya 60 juta per tahun selama 2 tahun untuk bantuan penelitian S3. Gitu, Bu Dina. Silakan kalau ada respon dari Bapak tadi. Ya. Oke, ya baik. Terima kasih atas jawabannya, atas Bapak Profesor Dr. Saryono. Bagaimana Ibu Tati Hernawati atas jawaban dari narasumber? Ibu Tati, monitor. Baiklah, mungkin kita cukupkan sesi diskusi yang pertama. Karena masih ada kelebihan waktu, ini Prof, kita buka sesi diskusi yang kedua. Pada sesi diskusi yang kedua ini, mungkin para peserta boleh memberikan reaction raise hand, nanti moderator akan memilih dan memberikan izin kepada panitia yang diberikan izin untuk memberikan pertanyaan. Ada itu Ibu Ana tuh. Iya, kepada Ibu Ana. Selamat pagi, Pak Saryono. Pagi, Bu Ana. Saya mau bertanya, Pak. Monggo, silakan Bu. Saya kan mahasiswa S3, pendidikan kimia di Universitas Negeri Medan. Ya. Nah, jadi saya dapat PDD, penelitian disertasi dokter. Ya. Nah, jadi, tapi sekarang saya mau memasuki seminar hasil. Ya. Nah,
untuk kesempatan ini saya belum bisa memilih penelitian dari Derpen atau apa yang harus saya bisa lakukan sehubungan dengan penelitian. Karena saya belum selesai doktornya. Kira-kira bagaimana? Oke. Jadi sedang jalan disertasi doktor, riset disertasi doktor, dan berakhir tahun ini, Bu. Risetnya sudah selesai, hanya untuk ke doktornya untuk promosi belum. Nah, lagi Maksud proses. saya kontrak penelitian disertasi dokternya sampai tahun ini. Sudah selesai. Tahun yang sudah lalu. Selesai. Iya. Kalau sudah selesai, Ibu boleh mengusulkan, cuma masalahnya status Ibu sebagai tugas belajar. Saya izin belajar, karena saya kan dosen juga, izin belajar. Dosen di? Di Universitas Negeri Medan juga, di MIPA. Oh, dosen Unimed. Oh ya. Iya. Nah, kalau izin belajar, itu kan secara administratif tidak tercatat di PDDikti ya, status Ibu dari tugas belajar masih tetap sebagai dosen ya? Iya, karena aktivitas jalan juga, mengajar, membimbing mahasiswa, semuanya jalan. Ya, artinya Simlitnamas nggak tahu Ibu lagi EGS 3. Jadi, otoritasnya ada di LPPM. Disitulah diminta persetujuan LPPM itu. Saya rasa nanti Ibu akan terbuka itu di sistem untuk skema dasar ataupun terapan. Cuma nanti persetujuan LPPM-nya apakah memungkinkan riset ini Ibu jalankan atau tidak. Karena secara sistem itu Ibu tidak tercatat di Simlitnamas sebagai tugas belajar. Kalau sebagai tugas belajar dia langsung terblok dia di Simlitnamas, Bu. Enggak, saya izin belajar, Pak, karena saya. Nah, kalau izin belajar otoritasnya di LPPM itu. Tapi kalau saya dapat juga doktor gitu. Kalau belum dokter kan S2 asisten ahli itu sudah bisa ke riset dasar dan riset terapan. Oh, begitu ya. Ya. Tapi jadi nggak berpengaruh dengan ini, Pak. Nggak berpengaruh dengan yang saya dapat hibah dokter dulu itu, enggak. Kalau hibah dokter dulu itu pengaruhnya nanti keluaran wajib Ibu sudah keluar atau belum? Kalau tidak keluar nanti Ibu terblok di sistem. Oh, gitu ya, Pak. Satu jurnal internasional per tahun itu. Iya. Nah, kalau itu belum terpenuhi nanti akun Ibu akan merah. Maknanya Ibu tidak bisa masuk Simlitnamas. Gitu. Jadi harus kembali ke profil lagi tadi ya, Pak ya? Ya, betul. Diupdate semua ke profil ya, Pak ya? Ya, profil dan janji luaran skema sebelumnya. Iya, iya. Nah, sudah terpenuhi atau belum? Kalau sudah terpenuhi dia akan hijau. Hijau ya, Pak ya? Nah, sekarang nanti lagi karena dia izin belajar, bukan tugas belajar, tidak record di Jakarta, tentunya dipulangkan ke kebijakan perguruan tinggi. Gitu, Bu. Begitu, Pak ya. Iya, Bu Ana. Ya. Terima Selamat, kasih ya. semoga cepat ujian ya, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Siono. Iya, iya. Minggu depan saya ke Unimed itu. Oh ya. Ya. Silakan Bu Dina. Ya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua pada sesi 2 diskusi kita telah menangkap tadi ada peserta yang telah mengangkat raise hand, Ibu Nurli Esti. Kepada Ibu Nurli Esti, kita persilahkan dengan segala hormat. Ya, selamat siang, Prof. Selamat siang. Ya, Prof. Saya ingin menanyakan, untuk skema PTUPT yang tahun ini kan kebetulan di pending ya, Prof ya, di pending untuk tahun depan. Nah, itu apakah nanti tahun depan ini secara otomatis langsung didanai atau kita harus ikut mungkin seleksi lagi atau apa, seperti itu? Oke. Tidak lagi, Bu. Kalau sudah dinyatakan lolos kemarin, penundaan pendanaan saja. Tahun depan, insya Allah, mudah-mudahan negara ini masih punya uang cukup, ya. Itu tidak perlu diseleksi lagi. Sepertinya sudah dialokasikan khusus itu untuk itu. Oh, begitu, jadi Prof. tidak jadi prioritas dia tahun depan. Sedangkan yang diusulkan tahun ini, yang dibuka bulan depan itu akan tetap melalui seleksi seperti biasa. Terus nanti ini kan alhamdulillah saya didanai untuk 2 tahun. Nah, setelah pelaksanaan tahun pertama itu apakah secara otomatis akan mendapatkan pendanaan di tahun kedua atau seperti apa ya, Pak? Misalkan ada kriteria apa yang harus dipenuhi agar pendanaan di tahun kedua itu bisa bisa cair atau bisa didanai lagi? Oke. Penelitian itu sekarang sudah multi
tahun kontraknya. Jadi Ibu Nuril nanti tetap kontrak 2 tahun itu. Namun demikian di akhir tahun pertama tetap ada evaluasi terhadap janji luaran tahunan itu. Kalau janji luaran itu tidak terpenuhi atau mungkin menurut reviewer tidak mungkin bisa terpenuhi, dia bisa saja di-cut di situ. Tapi sebetulnya kenapa dibuat kontrak multi tahun itu Dikti tidak terlalu happy sebetulnya kalau penelitian yang dihenti-hentikan seperti itu. Makanya kontraknya sudah 2 tahun. Sekarang begitu jalan, silakan laksanakan risetnya dengan baik, capai luarannya dengan baik, mudah-mudahan itu tidak ada masalah lagi di tahun berikutnya. Gitu ya. Baik, Pak. Karena Jadi yang kontraknya sudah 2 tahun. Iya, jadi yang dilihat ini luaran wajib, Pak, ya? Yang luaran harus wajib terutama, iya. Oh, baik, Pak. Syukur-syukur melebihi target. Kalau dia terapan tentunya produk hasil riset Ibu. Iya, benar, Pak. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Prof. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, di sini telah ada Bapak Suwanto dari Universitas Gresik yang ingin langsung memberikan pertanyaannya. Langsung saja Bapak Suwanto, kami persilahkan. Halo, Bapak Suwanto. Monitor Bapak Suwanto. Ya, sepertinya Bapak Suwanto mengalami gangguan teknis. Mungkin boleh kami berikan kesempatan kepada peserta yang lain dulu, Ibu Tati Hernawati. Kepada Ibu Tati kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Pak Saryono. Pagi Ibu. Ya, begini Pak, tadi menyambung pertanyaan dengan dari yang Ibu Ana. Kebetulan saya juga studinya itu izin belajar, jadi masih melaksanakan semua tugas sebagai dosen. Nah, kemudian tadi saya belum clear itu, jadi yang bisa diajukan apakah bisa tetap apa ya tadi penelitian dasarkah atau kan kalau postdoc itu belum gitu ya, saya pikir, tapi saya nggak tahu nih, butuh pencerahan dari Bapak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait yang artikel itu, misalkan publikasi itu yang pernah dilakukan 2 artikel yang tadi Bapak bilang terakreditasi, dan itu adanya tidak di Sinta 2, tapi ada di Sinta 2 dan di Sinta 5. Itu bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau katakanlah Ibu tidak terikot sebagai mahasiswa S3 tidak tugas belajar, silik awas kan nggak tahu dia. Ibu ingin mengusulkan penelitian. Jadi bisa di dasar, bisa di terapan, bisa di pengembangan, asal persyaratannya terpenuhi. Apa persyaratannya? Kalau penelitian dasar, syaratnya S2 lektor, S3 asisten ahli memiliki 2 artikel di database bereputasi atau nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2. Jadi lamanya selama jadi dosen, tidak sebutkan 5 tahun terakhir dan seterusnya. Jadi memiliki 2 artikel tadi dengan kriteria itu. Mestinya sudah terbuka peluang Ibu di riset dasar. Kalau riset terapan, sama S2 lektor, S3 asisten ahli memiliki 2 artikel sama, tapi kalau artikel tidak ada, boleh diganti dengan KI dengan status terdaftar minimum, di mana KI ini berhubungan dengan riset yang sedang diusulkan. Gitu. Jadi kembali saja ke persyaratan skema Ibu Tati. Jelas? Cukup? Ada respon? Silakan. Ya, Bagaimana, terima kasih Pak Saryono. Ya, oke. Ya, sama-sama Ibu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya di sini kami sudah menerima nama peserta yang akan bertanya selanjutnya Bapak, yaitu Ibu Dr. Ratu Kusuma dari Stikes Baitur Rahim Jambi. Kepada Ibu Ratu kami persilahkan. Silakan Ibu. Monitor Ibu Ratu. Halo.
Halo Ibu Ratu. Ya, Ya, sepertinya. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Ya, silakan Ibu. Ratu, silakan. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, Sudah silakan terdengar. Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Kayaknya problem signal. Ya, sepertinya ada masalah jaringan. Namun kita coba kembali. Tadi Atau ada. silakan Bu Ratu suruh tulis aja Bu Dina. Boleh. Tulis pertanyaan di chat ya. Iya. Nanti kita rekapkan pertanyaan untuk Ibu Ratu. Halo. Ya, Halo, halo. Ibu Ratu, silakan. Ya, Ya, oke, silakan Ibu. bisa, Ya, Pak? silakan. Ibu bisa Bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Ya, begini Pak, saya ini kebetulan sudah doktor dari 2017, tamatan Universitas Indonesia, doktor ilmu keperawatan. Pendidikan saya itu S1 dan S3 saya perawat, Pak. Tapi S2 saya itu ilmu biomedik di UNAN. oke. Nah, tahun 2019 Ya, saya mengajukan riset dasar tentang ekstrak pare karena saya coba mengambil karena latar belakang saya adalah ilmu biomedik. ya. Nah, dan teman-teman yang saya bawa, anggota saya itu berasal dari institusi yang berbeda dengan latar belakang. Ya. Ketika menyusun proposal, saya sudah berdiskusi dengan salah satu guru besar farmakologi dan proses bimbingan tersebut, diskusi tersebut saya tuangkan juga di dalam proposal. Namun proposalnya belum lolos, belum rezeki Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, ketidaklolosan ini apakah berhubungan dengan saya penulis utama itu hanya perawat, walaupun saya punya basic pendidikan S2 saya adalah ilmu biomedik yang ketika itu saya meneliti tentang ekstrak pare. Nah, atau karena memang menurut reviewer, penelitian saya itu tidak mungkin dilakukan karena hanya 3 tahun, mengingat saya membuat hasil akhirnya adalah produk berupa alat kontrasepsi pria. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Jadi saya tidak tahu apa yang dikomentari oleh reviewer. Kalau Ibu ingin tahu itu, silakan LPPM Ibu surati ke DRPM. Nanti akan dikasih itu apa sebetulnya yang menjadi komentar daripada reviewer terhadap proposal Ibu. Nah, dari cerita yang Ibu sampaikan, apakah saya tidak lolos karena saya perawat? Tidak ada hubungannya, Bu. Yang dilihat adalah track record, publikasi Ibu, jurnal Ibu yang dinilai. Dan kaitannya dengan proposal. Yang kedua, bagaimana menyampaikan state of the art daripada riset itu. Jadi pertanyaannya itu sangat terukur bagi reviewer. Yang pertama ditanya adalah bagaimana kaitan riset. Ibu masuk desentralisasi atau nasional? Nasional. Kalau kompetitif nasional, bagaimana kaitan riset itu dengan RIRN? Yang kedua, bagaimana desentralisasi, Pak. Desentralisasi, bagaimana riset Ibu itu terkait dengan renstra penelitian. Yang kedua, bagaimana state of the art riset itu disampaikan. Yang ketiga, bagaimana metode. Yang keempat, bagaimana komposisi tim yang layak untuk pelaksanaan riset itu. Jadi tidak ada diskriminasi bidang ilmu, perawat tidak ada di situ, tetapi kelayakan ilmiahnya yang dilihat. Oke. Jadi publikasi Ibu di bidang terkait itu dilihat di profil Ibu. Tetapi secara pasti apa komentar reviewer itu perlu Ibu Ratu. Ya, silakan. Silakan Ibu Ratu. Cukup? Iya Pak, terkait dengan jurnal mungkin
Alhamdulillah saya telah mengikuti dalam penyusunan proposal tersebut, saya mengikuti syarat dan anatomi yang ada di buku 12 revisi itu, Pak. Karena minimal kalau tidak salah tadi dipaparkan saya 1, karena saya telah punya jurnal internasional terindeks Scopus di Spanyol. Nah, karena saya berpendidikan S3, nah saya masukkan, sehingga menurut saya nih Pak, syarat-syarat tersebut telah saya lengkapi. Oke. Begitu, Pak. Baik. Jadi ada 2 kategori. Syarat masuk itu 2 jurnal, 2 artikel itu syarat masuk. Jadi kalau seseorang S2 asisten ahli, S3 asisten ahli, S2 lektor memiliki 2 artikel, akun silik tamasnya hijau. Artinya dia sudah boleh menilai mengusulkan proposal. Setelah itu proposal ini direview. Nah, begitu proposal direview itu 30% sampai 35%, bahkan kalau dasar itu sampai 40% itu dari track record. Misal, jurnal internasional bereputasi. Kalau Ibu punya 2, nilainya 5. Kalau Ibu punya 5, nilainya 7,5. Kalau Ibu punya 7, nilainya 10. Kalau Ibu punya 10, di atas 10, nilainya 20. Akan berbeda setiap orang. Itu tadi track record. Tetapi syarat yang tadi saya sampaikan adalah syarat masuknya Ibu bisa mengusulkan. Tetapi syarat untuk lolos itu adalah hasil review. Hasil review itu setiap orang akan berbeda tergantung salah satunya adalah track record. Oke. Tapi namun demikian supaya Ibu lebih jelas silakan LPPM menulis surat ke DRPM untuk meminta komentar apa sebetulnya penyebab tidak lolos dan apa komentar reviewer. Gitu, Bu. Oke, Bu Ratu. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Sama. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini Bapak Saryono, sepertinya sudah ada Bapak Abdillah yang ingin bertanya. Kepada Bapak Abdillah kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Saryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Abdillah Pak dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ya, silakan Pak. Ada 3 pertanyaan singkat Pak. Pertama, kami baru buka program Magister Ilmu Lingkungan. Baru tahun ini, apakah possible untuk ikut skim pasca sarjana magister? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penelitian skim pasca doktor, saya melihat ada syarat itu lektor kepala, Pak. Kami yang baru selesai doktor ini masih lektor rata-rata. Apakah dimungkinkan untuk ikut juga? Terus kami melihat ada masalah di beberapa teman-teman yang baru pulang doktor, masih statusnya di Tamas itu masih tugas belajar, belum berubah. Padahal sudah 5-6 bulan. Ini apakah possible juga nanti ke depan? Mungkin itu Pak Saryono. Terima kasih. Baik. Yang pertama, tesis magister baru buka 1 tahun. Dia tidak disyaratkan Pak setahun 2 tahun. Yang penting seseorang punya bimbingan S2 sudah bisa mengusulkan. Jadi kalau Bapak sekarang punya bimbingan S2 sudah bisa mengusulkan. Karena syarat yang lain tidak ada. Tidak disebutkan ini sudah sekian tahun, enggak. Cuman masalahnya kadang-kadang saya lihat di berbagai perguruan tinggi, di tempat saya juga begitu, anak bimbingan ini baru dapat di semester 3. Iya, betul Pak. Nah, sehingga nanti diusulkan sekarang, tahun depan itu dia sudah tamat. Betul Pak. Nah, saya di kimia, di FMIPA Unri, itu kita bisik dulu dengan Kaprodi. Saya mengusulkan tesis magister. Saya waktu kuliah ngomong dengan mahasiswa. Oke, klub kita jalan dulu nanti walaupun SK-nya di akhir. Sehingga tahun depan dia semester 3, dia pas penelitian. Ada dananya. Gitu. Ya, strategi. Ya. Penelitian pasca doktor yang disyaratkan S3 lektor kepala itu adalah pengarahnya, Pak. Sedangkan doktor mudanya itu syaratnya adalah dia tamat 3 tahun terakhir dan pada saat disertasi dia menghasilkan jurnal internasional bereputasi. Itu aja syaratnya. Baik, terima kasih Pak Saryono. Terakhir nih, mumpung ada waktu. Tadi apa?
Status apa tadi ya? Ya, status Pak di Sipil Tamas itu belum berubah, berapa teman-teman terjadi kasus yang sama. Ngambilnya di Pedidikti sudah berubah belum? Belum sampai hari ini Pak. Ya itu karena dia link itu. Nah jalan keluarnya adalah Ketua LPPM komunikasikan dengan DRPM. Baik. Karena memang terlambat kadang-kadang di Pedidiktinya. Jadi bisa gitu. Jadi sehingga nanti di Sipil Tamas dibuka oleh DRPM. Karena secara fakta Bapak sudah doktor gitu loh. Ya. Baik. Jadi memang perlu ada komunikasi antara LPPM dengan DRPM. Bisa melalui tim IT atau melalui surat dari Ketua LPPM Bapak. Ya Pak, Itu terakhir Pak, 10 detik Pak. Boleh nggak lari penelitian pasca doktor dari tema desertasi? Itu aja Pak. Lari dalam artian apa ya? Berubah topik. Berubah enggak apa-apa, yang penting related. Karena Bapak postdoc dengan seseorang, tentu dia memerlukan keahlian Bapak sebagai dokter kan. Yang menentukan postdoc itu kan bukan Bapak. Pengarahnya, peneliti seniornya tadi. Tapi bisa saja dan sering terjadi begitu. Ya. Saya waktu di Belanda, saya ketemu seseorang dari teknik kimia. Dia mengambil dokter mudanya ini dari kimia organik. Karena apa? Karena ada mekanisme kimia yang perlu dia selesaikan. Nah, selaku background teknik kimia, dia memerlukan keahlian seorang ahli kimia organik gitu. Jadi bukan apakah itu disebut lari atau tidak. Jadi si postdoc itu memang mengerjakan aspek keahlian dia di situ. Bagi pengarah dia membutuhkan keahlian itu gitu loh Pak. Jadi harus ada klopnya begitu. Ya. Baik, terima kasih. Pak. Sangat jelas ya. Pak Prof. Makasih Baik, banyak. terima kasih. Silakan Bu Dina. Ya, terima kasih Bapak Profesor Dr. Saryono yang telah menjawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, tadi ada yang raise hand itu Bapak Suwanto, namun beliau mengalami masalah gangguan pada audionya. Jadi boleh saya bacakan saja pertanyaan. Ya, beliau menanyakan bagaimana untuk pengusulan PKPT, dia rencananya mengusulkan untuk 2 tahun. Namun proposalnya 4 jenis Bapak, seperti mengukur kadar SOD, CAT, GSH, dan PAR pada mencit. Jadi dia mengukur 4 parameter untuk diajukan pada usulan PKPT. Pertanyaannya, tahun pertama itu dicantumkan hanya 2 parameter saja, kemudian tahun yang berikutnya 2 parameter lagi, ataukah langsung 4 parameter yang diukur tersebut yang diusulkan ke PKPT tahun pertamanya Bapak? Silahkan Bapak. Baik, PKPT itu seyogianya menyusun proposalnya dengan TPM. Cluenya adalah bagaimana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan 1 jurnal internasional per tahun. Yang kedua, kemungkinan di edisi 13 nanti diharapkan ada inisiasi untuk ke S3. Mengenai teknis, apakah 1 parameter, 2 parameter, rundingkan dengan TPM. TPM akan paham bagaimana riset itu bisa menghasilkan publikasi minimum 1 jurnal internasional bereputasi. Jadi tidak diatur sampai ke sangat teknis. Jadi rundingkanlah dengan TPM untuk menyusun proposalnya, dan saran saya juga, kalau bisa rundingkan dengan TPM untuk kemungkinan lanjut S3. Makanya insya Allah tahu aturan baru ini akan memberikan satu penegasan lagi bahwa tempat TPM itu harus sudah memiliki prodi S3. Begitu Bu Dina. Oke, ya baik. Terima kasih Bapak. Sepertinya Pak Suwanto mendengar jawaban dari yang Bapak sampaikan. Kemudian urutan selanjutnya, ini Ibu Rizka dari Universitas Iskandar Muda. Beliau juga mengalami gangguan audio sepertinya Bapak. Saya bacakan saja. Beliau menanyakan mengenai apakah satu dosen dapat menjadi ketua pengusul di 2 skim penelitian yang berbeda. Oke. Dapat kalau H-indeksnya memenuhi syarat.
Itu melebihi kuota dasar. Kuota dasarnya 1 jadi ketua, 1 jadi anggota. Tapi kalau H-indeksnya memenuhi syarat, kalau dalam edisi 12 itu eksakta 3, sosial 2. Nggak tahu edisi 13 kemungkinan juga bisa berubah gitu ya. Itu bisa 2 kali lipatnya, 2 ketua, 2 anggota. Gitu. Jadi kuota dasar 1 ketua, 1 anggota. Kalau H-indeks memenuhi syarat ketentuan bisa menjadi 2 ketua, 2 anggota. Gitu Bu Dina. Monggo. Ya baik. Silakan. Terima kasih Bapak. Bu Dina. Oh iya, terima kasih. Selanjutnya Ibu, Bu silakan. Iya, Bu Delvi. Desi. Saya Pak terkait dengan apa yang baru saja Bapak sampaikan. Ya. H-indeks tadi Pak, H-indeks. H-indeks Ya. itu yang di mana Pak kita lihat di Google Scholar kah atau di Sinta? Yang untuk skema mana tuh Bu? Oh, yang 2 kuota tadi. Iya. Itu Scopus Bu. Scopus. Oh, Scopus ya Pak. Ya, ya. Belum punya Scopus. Jadi H-indeksnya di Scopus yang jadi penentu ya Pak? Ya, bisa 2 kali lipat kuota tadi ya. Iya. Ya. Pak, untuk penelitian pasca dok tadi, syaratnya tidak harus lektor kepala. Tidak, syaratnya doktor muda, tamatnya baru maksimum 3 tahun. Iya, saya kan baru... Pengarahnya Bu, pengarahnya. Pengarahnya Oh, iya. itu dosen seniornya, lektor kepala. Berarti saya bisa mengusulkan ya Pak, karena tamatnya baru 3 tahun. Ya, Oktober besok diukurnya. Jadi Oktober besok kalau Ibu belum 3 tahun itu bisa. Ya, Postdoc. saya insya Allah 2017 dia September. September wisudanya Pak. Masih bisa nggak? 19, 19, 20, September udah lewat ya. Sekarang September. Kemungkinan baru dibuka nanti bulan depan. Berarti udah lewat dari... Lewat 10 hari. Berarti nggak bisa lagi mengusulkan pasca Ya. dok. Jadi Ibu bisa ke dasar atau terapan nasional. Oh iya. Sama Tapi saja, harus Bu. ada H-indeks di Scopus kan tidak seperti itu kan Tidak. Pak semuanya? Tidak. Yang mensyaratkan H-indeks satu-satunya skema pasca doktor. Itu pun pengarahnya, bukan penelitinya. Oh iya iya. Berarti Jadi yang lain bisa. membimbingnya Ya. katakanlah begitu. Tapi Kalau yang lain saya enggak. masih punya hutang. Hutang itu masih bisa saya ini kan nggak Pak? Masukkan sebelum ini. Masih. Kalau masih Masih. punya hutang dia nanti merah di sistem. Ibu nggak bisa mengapa-ngapain dengan sistem Tamas. Iya, laporan akhir. Ini insya Allah selesai karena mahasiswanya udah tamat di S2. Oke. Kemarin masih terkendala. Diunggah aja cepat, Bu. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Kalau ada kendala, unggah segala macam teknis, silakan tim IT Umrah hubungi tim IT Jakarta. Iya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ibu bertanya dan Profesor Yono yang telah memberikan jawaban. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ibu Nia Masta. Ibu Nia Masta, silakan. Oke, mungkin saya bacakan saja Pak pertanyaannya yang sudah diberikan di kolom chat. Ibu Nia Masta ingin menanyakan, jika ingin mengajukan skema penelitian dosen pemula, bagaimana cara menentukan apakah penelitian kita masuk dalam kategori TKT 1, 2, dan 3. Jadi cara menentukan bagaimana penelitian kita masuk kategori TKT yang keberapa. Pak? Oke, tinggal diukur di lembar TKT yang ada di Simlik Tamas. Ini dosen dari mana? Umrah? Bu Dina, ini Umrah bukan? Bukan Bapak. Bukan ya. Jadi tinggal diukur TKT secara online biasanya, tetapi aplikasi offline-nya juga ada di Simlik Tamas, tinggal dicoba di situ diukur. Jadi cara mengukurnya itu, yang pertama dulu nanti ada lembaran TKT, ada sheet-nya ya. Misalnya ada hard engineering, ada kesehatan, ada sosial humaniora, ada IT. Ibu pilih yang paling cocok lembarnya dengan untuk mengukur penelitian Ibu. Setelah itu buka, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab di situ. Jawab pertanyaan itu se-real mungkin, dan nanti sampai di mana pertanyaan itu bisa dijawab, berhenti di situ, nanti muncul angka TKT Ibu. Gitu.
Caranya begitu. Jadi diukur secara mandiri. TKT itu melalui aplikasi yang ada. Gitu, Bu Dina. Ya, baik. Terima kasih Bapak Saryono yang telah memberikan jawaban. Selanjutnya yang ingin bertanya kita berikan kesempatan kepada Bapak Febrian. Kepada Bapak Febrian kami persilahkan. Ya, halo Bapak Febrian. Oh, baik Bapak, sepertinya beliau ada masalah jaringan. Saya bacakan saja pertanyaan dari Bapak Febrian. Pertanyaan beliau, Bapak Febrian, jika seorang dosen mau mengajukan 2 proposal untuk PDP, baik sebagai ketua ataupun anggota, berarti apakah ada syarat dari H-index Scopusnya? Bagaimana Tidak Bapak? ada. Tidak ada. Tidak ada penelitian yang mensyaratkan H-index kecuali ketua, pengusul, postdoc. Lainnya nggak ada. Terus PDP itu boleh 1 jadi ketua, 1 jadi anggota, dan maksimum 2 kali kuotanya di PDP itu. Itu Bu Dina. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari peserta, tapi ini sepertinya nama lengkapnya tidak. Ya, live dari YouTube ini Bapak. Ya, pertanyaan dari peserta yang live di YouTube, karena kita live juga streaming YouTube. Beliau menanyakan bahwa beliau pernah menang hibah PDP pada tahun penganggaran 2018. Ya. Kemudian pada tahun 2019, tahun depannya beliau mengusulkan kembali, tapi tidak disetujui oleh LP2M kampusnya. Apakah tahun ini beliau dapat mengajukan PDP lagi? Ya, gitu. Selama sistemnya silahkan terbuka, Bapak. Nggak ada masalah. Lihat di sistem Simlitmas. Kalau hijau, dia boleh. Kalau merah, tak boleh. Nah, merah itu bisa karena ada hutang, bisa gangguan sistem. Jadi kalau memang merasa tidak ada persoalan dengan Simlitmas, merah, ya hubungi tim IT. Melewati tim IT yang ada di kampus. Jadi, bisa atau tidak bisa itu Simlitmas yang menentukan dan sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Biasanya yang menyebabkan merah itu kalau masih ada tanggungan yang belum lunas. Gitu. Ya, oke. Oke, baik Bapak, cukup. Saya kira kita tiba di penghujung waktu kegiatan webinar, maka sesi 2 diskusi habis. Kita tutup. Habis Bu Dina. Ya. Sudah habis. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan. Materi sangat cukup padat dan lengkap. Semoga Bapak Ibu peserta di sini dapat mengajukan usulan proposal DRPM yang baik pada pendanaan 2021 dan semoga bisa lolos seleksi. Amin. Amin. Untuk kegiatan penutup selanjutnya saya kembalikan kepada MC, yakni Fahrian Bahri. Kepada Fahri saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Saryono dan juga moderator webinar Ibu Lecturer Dina Fitriah SPD MSI. Sampailah kita di ujung acara webinar Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji yang mengangkat tema Coaching Klinik Penelitian Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat silap dan salah. Indah mawar namun berduri, menusuk tangan si Ibu Asih. Kami pamit, undurkan diri, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Makasih Dina. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Semoga manfaat ya. Jumpa. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Bapak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Itu dah ujung itu dah. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Mohon perhatiannya Bapak Ibu peserta. Sebelah kiri. Nah, kita ke kiri. Mohon perhatiannya.
Ya, halo. Bapak Ibu, kita bisa ambil sesi foto bersama ya. Ya, mungkin untuk slide yang pertama. Yang belum mengaktifkan videonya, ini mohon diaktifkan Bapak Aulia Satya, Ibu Dwigi Safitri. Ya, dimohon kepada peserta sekali lagi untuk mengaktifkan video Zoom-nya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi foto bersama. Bapak Fajar Pratama. Oke, baik, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide yang kedua, slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. Ya, Bapak Ibu yang di slide kelima, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 6. Ya, dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya. Mungkin Bapak Ibu boleh leave meeting. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya belum ada ya Bapak Ibu. Internasional, panggil juri dari luar. Tapi